Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Hidayah adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan keselamatan bagi seseorang. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dan ada tanda-tanda khusus bagi mereka yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, sehingga kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Siapapun yang telah diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapapun yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Nah, di sini kira-kira ada 5 tanda-tanda bahwasanya Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang. Nah, untuk tanda yang pertama, semangat untuk belajar agama. Jadi semangat untuk belajar agama ini adalah tanda seseorang itu mendapatkan hidayah. Belajar agama berarti memperdalam pengetahuan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang akhlak, dan juga lain-lainnya. Ini menunjukkan kecintaan dan keinginan untuk lebih dekat dengan Allah serta memahami ajarannya dengan lebih baik. Nah, contoh amalan yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan hal ini, yang pertama adalah menghadiri majelis ilmu. Ini mengikuti kajian atau ceramah agama secara rutin di masjid atau di tempat lainnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, untuk contoh amalan yang kedua yang bisa kalian lakukan itu tentunya membaca dan menghafalkan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran setiap hari dan berusaha untuk menghafal ayat-ayatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dari surat Al-Ankabut ayat ke-45. Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, terus untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu mengikuti kursus atau kelas agama online. Manfaatkan teknologi untuk belajar agama melalui kursus atau kelas online. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Tuntutlah ilmu dari buayin hingga liang lahat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda-tanda yang kedua, yaitu merasa ringan dalam beramal soleh. Nah, orang yang mendapatkan hidayah itu merasa ringan dalam melaksanakan amal soleh. Mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kebahagiaan, tanpa merasa terbebani. Amal soleh mencangkup berbagai bentuk ibadah dan kebaikan yang dilakukan dengan niat karena Allah. Misalnya rutin sholat sunat, ya, jadi melaksanakan sholat sunat seperti sholat duha, sholat tahajud, ataupun sholat rawatib. Hal ini berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di tengah malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat Imam Muslim. Terus untuk contoh yang kedua, mungkin kalian bisa rutin melakukan sedekah. Nah, memberikan sedekah kepada yang membutuhkan secara rutin. Hal ini tentunya berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Terus untuk contoh yang ketiga, kalian bisa membantu sesama. Jadi menolong orang lain dengan berbagai cara, seperti membantu tetangga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau agama, dan lain-lainnya. Hal ini tentunya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang membantu memudahkan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang ketiga, yaitu menjauhi maksiat. Nah, hal ini adalah usaha untuk menghindari segala bentuk dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini mencangkup menjaga diri dari perilaku yang buruk, berusaha untuk tidak terjerumus dari godaan, dan selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh amalan yang pertama, menjaga pandangan. Nah, menghindari melihat hal-hal yang haram seperti konten yang tidak pantas di media sosial. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terus untuk contoh amalan yang kedua, menghindari pergaulan bebas. Memilih teman yang soleh atau yang baik dan lingkungan yang positif. Hal ini tentunya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Seseorang itu tergantung agama temannya.
maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperlihatkan dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, terus untuk contoh yang ketiga yaitu bertaubat dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sebelum-sebelumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang keempat, yaitu merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini adalah keadaan di mana hati seseorang itu selalu rindu dan ingin dekat dengan Allah. Orang yang merasakan kerinduan kepada Allah akan selalu mengingatnya, berdoa, dan beribadah dengan penuh kecintaan. Kerinduan ini muncul dari kesadaran bahwa hanya Allah yang bisa memberi kebahagiaan sejati dan ketenangan hati. Nah, contoh yang bisa kalian lakukan mungkin berzikir. Nah, berzikir secara rutin dengan menyebut nama Allah dan memujinya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu mendirikan sholat malam atau tahajud. Bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu berdoa dan memohon ampun. Selalu memohon ampun kepada Allah dan berdoa agar diberikan hidayah dan kekuatan iman. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-78. Dan mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang kelima, yaitu hidup dengan rasa malu. Nah, hal ini itu berarti memiliki kesadaran dan perasaan malu yang tinggi terhadap Allah, diri sendiri dan juga orang lain. Sebagai muslim yang hidup dengan rasa malu akan menjaga perbuatan, menjaga ucapan dan tindakannya agar tidak melanggar perintah Allah atau merugikan orang lain. Rasa malu ini juga mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan menghindari dosa. Nah, contoh yang bisa kalian lakukan mungkin dari yang pertama itu menjaga aurat dan menjaga pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang terbaik. Nah, terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu menghindari perbuatan keji. Menjauhi segala bentuk perbuatan yang memalukan atau merusak harga diri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, malu itu sebagian dari iman. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga yaitu bersikap jujur dan amanah. Selalu berkata jujur dan menjalankan amanah dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Bagaimana kita akan menyikapi petunjuk-petunjuk tersebut? Maka kembalikanlah kepada kita sendiri. Nah, itulah tadi ada ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.